perkembangan dan pertumbuhan perkecambahan dari Kolab Bahasa Indo serta Biologi Guru SMA Nazatul Ulama. Saya Aminatus Solehatin dan di sebelah saya Nurul Aini, sebelah saya Nabila. Pada bab 1 akan dibahas oleh saya sendiri. Pada bab 1 tentang pendahuluan latar belakang. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme diartikan setiap intensitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap organisme tersebut memiliki sel-sel. Inilah yang kemudian juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Dengan demikian, karakter atau sifat yang ditampilkan oleh tumbuhan merupakan gabungan faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersama-sama. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Cahaya matahari tersebut untuk berfotosintesis dan membuat makanan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Untuk mengetahui secara jelas teori pengaruh cahaya kepada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, maka kami akan mengadakan penelitian tentang hal tersebut di atas. B. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau? C. Tujuan pembahasan yaitu agar pembaca dapat mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, apa perbedaan pertumbuhan perkembangan tanaman perkecambahan kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap? Oke, pada bab 2 tinjauan pustaka. A. Pengertian cahaya matahari, pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. Cahaya matahari merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk mengenali lingkungan dan menjalankan aktivitas. Dikutip dari Satpiko pada tahun 2009, paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. 2. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan perkembangan secara umum dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada perubahan fisik, pertambahan ukuran, volume, tinggi dan massa. Sedangkan pada perkembangan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang karena perkembangan tidak dapat diukur atau ditimbang. Karena perkembangan tersebut mengacu pada kedewasaan. Misalnya, pada manusia, saat masih bayi, meskipun sudah ada otaknya, bayi tidak bisa memakai baju sendiri. Sedangkan setelah beberapa tahun, kurang lebih umur 7 tahun, bayi akan mengalami perkembangan yang tadinya tidak bisa memakai baju, saat itu sudah bisa memakai baju sendiri. Ketiga, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Tahapan perkecambahan. Perkembangan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan, antara lain imbibisi, sekresi hormon dan enzim, hidrolisis cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlarut dan hormon ke daerah titik tumbuh atau daerah lainnya. B. Macam perkecambahan. Perkecambahan ada 2 macam, epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal apabila terjadi pembentangan luas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah.
Jadi, cahaya matahari mempengaruhi tumbuh dan perkembangannya tanaman. Untuk mengetahui pengaruhnya dalam pertumbuhan akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Bab 3 akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, saya akan menjelaskan bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono 2018 halaman 22 adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Populasi dan sampel. Populasi biji kacang hijau yang sudah dipilih dan dianggap sama secara fisik. Sampel pertama 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel kedua 5 biji kacang hijau tanam yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. C. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Yang pertama, variabel bebas, yaitu sinar matahari. Yang kedua, variabel terikat, yaitu kacang hijau. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu kapas, air, dan suhu. D. Perencanaan penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini ditempatkan di kelas 12B SMA 102. Pondok Pesantren Nahdlatul Kerajaan Caplong Sampang. Waktu pelaksanaan adalah dimulai pada hari Senin 29 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 2 September 2021. Cara kerja. Menambah biji kacang hijau pada kedua cawan bateri yang sudah berisi kapas basah. Cawan bateri yang pertama diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan cawan bateri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. 3. Siramlah masing-masing kecambah dengan air setiap hari. Biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman ini diukur dengan penggaris panjang hipofotil dan epifotil. Hitunglah jumlah daun yang muncul dan kecambah serta catat warna dan kadar daunnya. Bandingkan hasil data yang diperoleh. Yang terakhir, buatlah laporan tertulis dalam kegiatan yang telah dilakukan. Baik, bab 4 akan dijelaskan oleh Mbak ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 4. Pembahasan hari pertama. Pada hari pertama kacang hijau dimulailah tumbuh hipofotil hanya sedikit. Dan hari kedua, pada hari kedua tumbuh kacang hijau yang terang hilang dikarenakan diterjang angin. Tapi pada saat sore kelompok kami membuat kembali, sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap hipofotilnya terus bertambah panjang, yaitu 1 cm. Dan hari ketiga kacang hijau yang terang mulai tumbuh hipofotil hanya sedikit, yaitu 0,2 cm. Sedangkan tanaman yang gelap hipofotil tambah memanjang, yakni 4,4 cm dan mulai tumbuh atau kecil yang berwarna kekuningan. Hari keempat, tanaman yang diletakkan di tempat yang terang mengalami pertumbuhan sedikit memanjang, yaitu 3,2 cm. Sedangkan tanaman di tempat yang gelap tambah memanjang, yaitu 9 cm dan daun mulai melebar dan berwarna kuning pucat. Hari kelima, kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang bertambah panjang hipofotil, yaitu 7,5 cm dan mulai mengelupasnya kulit kacang hijau. Sedangkan tanaman di tempat yang gelap hipofotilnya juga tambah panjang, yaitu 16 cm dan daunnya mulai berubah warna menjadi hijau kekuningan. Dan pada hari ke-6, tanaman yang diletakkan di tempat terang kotiledonnya mulai terbuka hingga mulai muncul tumbuh daun pucuk atau mulai tumbuh daun kecil, dan hipofotilnya semakin memanjang, yaitu 15 cm. Sedangkan di tempat yang gelap, yaitu 20 cm, dan daunnya tambah melebar dan jumlah daun yaitu 2, ketebalannya yaitu 1 cm. Dan pada hari terakhir, tanaman yang diletakkan di tempat terang terus mengalami perpanjangan hipofotilnya, yaitu 20 cm dan mempunyai
daun tua dengan warna hijau dan lebar 0,6 cm. Sedangkan tanaman di tempat gelap, epikotil semakin bertambah panjang dengan ukuran 27 cm. Sedangkan daunnya semakin melebar, yakni 1,2 cm dengan warna hijau kemudian. Ada bab 3, yaitu kesimpulan. Perbedaan pada tanaman yang diletakkan di tempat yang terang dan gelap disebabkan oleh faktor cahaya. Karena cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhnya, sehingga proses lebih cepat tumbuh yang diletakkan di tempat yang terang. Jadi ini perbedaan antara di tempat yang terang dan gelap. Perbedaannya adalah di tempat yang gelap warna daun yaitu kekuningan pucat, dan di tempat yang terang warna daun yang berwarna hijau. Dan perbedaannya yaitu di tempat yang terang dan gelap lebih cepat tumbuhnya di tempat yang gelap daripada yang terang. Saran dalam makalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Kita perlu banyak sharing untuk memperbaiki karya-karya kita selanjutnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima kritik dan saran yang membangun bagi kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Daerah pertumbuhan di belakang meristem menurut aktivitasnya dibagi menjadi berapa? Dan tolong dijelaskan. Pertanyaan yang dari Adelia Putri akan dijawab oleh Aminatus Solehatin. Oke. Daerah pertumbuhan pada meristem apikal menurut aktivitasnya dibedakan menjadi 3. Daerah pembelahan sel, yang kedua daerah perpanjangan sel, serta daerah diferensi yang biasanya disebut dengan sel-sel yang khusus dengan fungsi khusus. Jadi bisa dilihat pada daerah pembelahan sel yaitu daerah yang di dekatnya akar, bukan teliti itu pembelahannya sel. Yang kedua pemanjangan sel yaitu hipokotil. Ya. Yang panjang, sedangkan daerah diferensi yaitu daerah yang ada di sekitar daun. Jadi apa sudah dipahami apa kurang jelas? Maksudnya di sekitar daun tuh gimana? Tepat di bawah daun. Pertumbuhannya. Ya. Oke. Terima kasih. Cukup sekian